Assalamualaikum. Kamila duduk aja di situ. Ini kok. Ini ada siapa? Illa Situn, orang yang keguguran. Ada bayi keguguran tuh. Abi, bayi. Abi. Ya ampun. Kameramen, kita live aja kameramen. Kamila gimana kabarnya? Sehat Kamila? Sehat. Jadi Kamila perlu tahu, orang tua Kamila, Wan Abud, semalam itu ngedatengin saya dan meminta pulang. Kamila gimana kabar? Kira-kira Kamila mau pulang nggak? Kalau mau pulang sekarang, Ki Mercon nganterin Kamila pulang ke Kampung Wahabi. Nggak mau, saya takut. Nggak mau pulang, takut? Iya. Oh, ya sudah, Kamila di sini aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa Kamila katakan aja yang sejujurnya. Selama ama saya diperlakukan seperti apa, Kamila nanti jujur aja. Sebenarnya saya ngeri-ngeri sedap nahan-nahan Kamila, dan saya juga bukan maksud untuk menahan Kamila supaya maksa untuk ikut aliran saya, enggak. Toh itu permintaan Kamila sendiri. Iya. Ya, dan kebetulan malam atau sore hari ini ada perwakilan dari Kampung Wahabi mau ke sini. Siapa? Ada di dalam. Jadi Kamila bilangin aja sejujurnya ya. Jangan takut dan jangan bohong. Siapa emang yang di dalam? Itu perwakilan dari Kampung Wahabi. Saya juga nggak tahu, katanya sih ada 50 orang. Karena semalam juga saya digusur gitu. Ternyata ketua Wahabi itu mau numbalin istri-istrinya 10 orang itu. Astagfirullah. Iya, kakak kamu itu, kakaknya orang tua kamu. Iya. Iya, emang rada pabelit sih, susah ya. Kemarin udah live ya? Dari tadi ini live ini? Iya, dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada. Insya Allah pada kesempatan sore ini saya kedatangan tamu 50 orang Kampung Wahabi, orang yang udah di dalam. Saya juga nggak tahu mereka mau ngapain, apa masih nego sama saya masalah Kampung Wahabi itu, saya juga nggak tahu. Dan saya klarifikasi, semalam itu warga udah menyaksikan sendiri ketua Wahabinya itu manggil dukun ke rumahnya, kemudian mau numbalin istri-istrinya. Nah, nanti malam insya Allah saya mau datang lagi ke Kampung Wahabi dan sudah janjian sama jamaah di situ untuk minta klarifikasi kepada ketua-ketua Wahabi. Jadi ketua Wahabi ini saya simpulkan ada 3 sahabat. Yang pertama ada Wan Abud, yang kedua ada Ustadz Sarmin, yang ketiga ada Mama Gupron. Kebetulan Mama Gupron yang semalam itu tewas. Saya juga belum ngelihat kondisinya kayak gimana karena dihajar sama dukun semalam di rumahnya, di rumah kamu ya, di rumahnya Wan Abud, di rumahnya Ustadz Sarmin gitu. Jadi kita nggak usah lama-lama, berhubung ada tamu di dalam, kita langsung aja ke dalam. Ayo Kak Mila duluan. Di rumahnya. Assalamualaikum. Kamila duduk aja di situ. Ini kok. Ini ada siapa ini? Sehat Bu? Abi. Duduk aja situ Kamila. Abi. Dari mana ini? Dari mana? Saya dari seberang, Pak. Dari seberang, dari Kampung Wahabi. Iya. Bangun. Ini bukannya Mama Gupron? Iya. Mama Gupron yang semalam tewas dihantam dukun santet di rumahnya Ustadz Sarmin. Iya, betul. Ibu siapanya dia? Saya istrinya. Ibu istrinya Mama Gupron. Iya. Kamu siapanya? Ini panggil saya. Terus ini Mama Gupron kenapa dibawa-bawa ke sini? Ya, saya bingung berkepala lagi. Saya ini minta disembuhin ini. Minta disembuhin. Iya, apakah dia mati? Apa dia bisa? Saya nggak tahu. Wah, nggak mau saya nyembuhin orang-orang bangsat kayak dia. Kok Pak Ustadz kamu seperti itu? Ini seperti ini udah pokoknya kayak gini, Pak Ustadz nggak punya hati. Ya wajar saya ngomong bangsat karena dia rupanya aja rupa manusia, hatinya mah hati khonazir, hati babi. Ini orang suci. Orang suci dari mana? Saya kenapa? Ya saya nggak tahu, semalam disantet Sampai dukun. seperti itu, marahin dengan suami saya. Karena suami ibu itu ngeyel terus Bu. Apa yang kau lakukan terhadap Pak Ustadz ini? Semalam kejadiannya dia itu disantet sama dukun di rumahnya sendiri. Bohong, pasti ini Pak Ustadz kerjanya. Aneh nggak percaya sama antum. Aneh jelasin. Ini kan Mama Gupron. Iya.
punya kakak namanya Wan Abud, Wan Abud ya. punya kakak lagi namanya Ustadz Sarmin. Betul. Mereka kan tinggal satu rumah. Heeh. Kebetulan Ustadz Sarmin ini manggil dukun buat kekayaan, numbalin 10 istrinya. Tapi kan Pak Ustadz tahu semua sih. Jadi tiga beradik. Saya tahu dari ini anaknya Wan Abud nih, yang anak perawannya Wan Pak Abud. Ustadz ini yang sudah mengirim suami saya. Saya nggak membunuh ini si Wan Abud, ini si apa si Gupron ini, si Pak Brewok Ustadz ini. harus bertanggung jawab atas kematian Gupron ini. Ini Mama Gupron juga kecewa sama kakaknya sendiri yang namanya Ustadz Sarmin. Kok bisa Ustadz Sarmin bersekutu dengan dukun santet? Ah, itu nggak mungkin kayaknya, kan? Nggak mungkin ini Nggak kayaknya mungkin. bisa Pak Ustadz ini. Ini fitnah. Yang jelas saya nggak bisa ngidupin dia lagi. Tolong Pak Ustadz. Nah, ini Justru kami datang ke sini minta pertanggungjawaban sama ente. kok anehnya ini sama Pak Ustadz ini? Iya, ini anak Wan Abud. Iya, ini kan dicari-cari. Kenapa sama Diapain aja? Coba tanya aja coba apa yang terjadi. sama bareng sama Ustadz ini? Apa yang Selama dia ini kamu lakukan? ini di mana? Hah? Diperlakukan tidak senonoh, apa enggak? Rumah Ki Mercon. Tapi kenapa kamu nggak mau ngaku? Bahwa anak ini di rumah kamu Ki Mercon? Dicari-cari selama ini sama kami ya. Iya. Apa yang telah lakukan sama dia? Nggak ngapain. Hah? Nggak ada apa-apain. Yang benar. Kamu ngomong apa tadi? Kamu ini saya suka sama kamu. Iya. Astagfirullah. Kamu itu, ini kamu ini ibaratkan ini masa iya suami saya suka sama kamu. Suami nggak ibu bakal sering mungkin. pegang-pegang saya, makanya saya kabur sini minta pertolongan. Enggak mungkin, ini orang baik. Kamu jangan fitnah. Kasihan. Biar bagaimana juga Ustadz. ini. Kalau gini gimana Pak Ustadz? Hah? Saya nggak tahu Ini Bu. anak ini, anak kemarin katanya udah berapa hari di rumah Pak Ustadz. Saya minta pertanggung jawaban dari Pak Ustadz. Tanggung jawab Ustadz Ini gimana ini? Udah bawa penyekapan anak. ini namanya. Satu kedua, tolong Pak Ustadz ini. Sembuhkan dia. Tolong Hidupkan hidupkan dia, Pak kembali Ustadz. ini. Antum harus bertanggung jawab ini. Jadi kalian ini diutus Wan Abud juga untuk menjemput dia. Iya. Betul. Tanya aja dia mau apa enggak. Kamu sekarang pulang sama saya. Nggak mau. Mending ikut pulang aja. Kenapa nggak mau? Kesian untuk kamu tuh nunggu-nunggu mencari kamu. Kenapa Aku kamu di rumah dia? pengen masuk aliran yang baik. Emang kalian kita kenapa? Astagfir, kamu ini keliru. Itu aliran sesat, Bu. Alasan di mana? Hah? Soalnya nggak boleh selawatan. Iya itu berlebihan. Justru ini yang aliran sesat. Kamu itu udah terdoktrin. Jangan mau dengan omongan dia. Dia Lebih ini baik orang nanti dia ini orang nggak pulang aja. baik, orang nggak benar. Tapi kamu lihat seperti apa ini saudara. Ya ini orang baik, Bu. Kamu salah menilai orang. Salah. Ibu yang salah. Kenapa mau masuk aliran Salahnya itu? di mana? Ini saudara di bapak kamu. Kamu itu ngaco. Kamu itu lebih membela dia orang lain. Tapi suami ibu suka Ini orang baik, ya. Ini orang soleh, nggak mungkin berbuat seperti Emang kamu itu. sudah diapain sama suami saya? sering dipegang-pegang. Astagfir. Nggak mungkin Selain itu? Dek. Ya dicabulin gitu sama dia. Nggak mungkin. Makanya aku kabur minta tolong ke Nggak Mercon. mungkin. Nggak mungkin suami saya Itu seperti itu. nggak benar. Pertama Nggak benar itu. aliran Sekarang Ustadz begini aja, Abud. kamu ini sudah pergi sama dia sekian hari. Kenapa kamu sekarang mau bawa suami saya yang tetap seperti ini? Sekarang Pak Ustadz maaf. Ya gimana? Saya minta pertanyaan dari Pak Ustadz ini dengan anak ini. Satu, keduanya tolong sembuhkan suami saya. Ya gini, Bisa ini harus dibawa pulang. anaknya Wan Abud itu udah nggak mau masuk kampung kalian lagi karena di kampung kalian itu sepi, nggak bisa sholawatan. Sedangkan anaknya Wan Abud di sini itu sholawatan, hatinya sejuk. Karena apa? Emang sama lu kali. Saya nggak ngiming apa-apa, tanya aja sendiri Nggak anaknya mungkin. Wan Abud itu. Nggak Takutnya mungkin. kamu diapa-apain sama ini, Pak Ustadz itu. Jangan dengar omongan dia. Jangan mau. Ini saudara kamu, bapak kamu ini. Kenapa mendengar dia orang lain? Mungkin udah ajabnya si Gopron Pak Ustadz, ini. Maaf, jangan begitu Pak Ustadz. Pak Ustadz itu duduk seperti ini, bicara seperti itu Pak Ustadz. Sekarang 3 kakak beradik itu bejat semua. Si Jangan Gopron. ngomong begitu Jangan Pak asal Ustadz. ngomong ente. Jangan ngomong Hah? seperti itu Pak Ustadz. Gimana kalau dibalikin Pak Ustadz yang seperti itu? Saya omonginnya. Ya, kita bicara sesuai fakta. Pak, Jangan di mana? melihat dari Yang sisi ini jeleknya. si Gupron melecehkan ponakannya sendiri. Bohong itu Pak Ustadz. Itu Ini suami nggak saya benar. nggak mungkin. Kamu ini jangan kalau ngomong itu. Enggak, Bu, saya bener. Heh, kamu
itu dicabuli bukan sama suami saya, sama dia kali. Orang sama suami ibu. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Kalau suami ibu bangun aja, tanya aja. Saya ngomong sekali lagi ya. Ya. Kamu ini, bapak kamu ini sama ini saudara. Masa iya suami saya mencabuli kamu anak kemarin? Kamu jangan mengada-ngada kalau bicara yang benar. Kamu ngomong yang benar aja. Hah? Terus terang aja. Jangan suka memfitnah. Kamu dicabuli sama Enggak, dia, Krisna. kamu ngomong sama suami saya. Pertama saya kesini itu karena aliran di sono itu sesat. Yang kami, yang Wahabi. Iya, aliran Wahabi itu sesat. Kamu tuh berlebihan. Kedua saya itu takut karena suami ibu suka sama saya. Ingin menikahi saya juga. Bohong. Mencabuli saya. Bohong, kamu itu bohong. Sering pegang-pegang saya. Bohong, betul pitak. Makanya saya minta tolong ke Kim Merchan sama Kim Merchan itu aliran yang baik. Justru keliru Merchan, nih ya. Dia yang sesat ini. Lu apain dia nih? Hah? Ditanya aja sendiri, orang saya nggak ngapa-ngapain. Dia mau nanya juga soal dia udah otaknya udah dikit sama lu ini. Antum. Udah intinya anak ibu, ini anaknya Wan Abud udah nggak mau balik lagi ke orang tuanya, ke kampung Wahabi. Dia mau sini. Iya karena apa dia ini? Barangkali ente menjampe-jampe anak ini. Hah? Aneh gak main jampe-jampe. Ah, ente ngancam mau panggil Letnan Jupri? Iya. Panggil aja udah. Nanti saya panggil aparat ini. Letnan Jupri udah siap ini. Nggak takut, saya tungguin. Benar. Buat jemput anak itu nggak masalah. Udah sekarang pulang. Enggak, saya nggak mau. Nanti saya bisa ngawal kamu kalau misalkan kamu ketemu. Udah Pak Ustadz, Jangan buka saya sama minta dia. doa ini. Enggak, saya nggak mau. Ya, suami saya tolong sembuhkan anak ini. Saya minta pertanggungjawaban dari Pak Ustadz. Kenapa dia seperti ini? Pokoknya dia harus kembali, harus pulang lagi sama kami. Dulu nggak seperti begini ini anak ini. Hah? Sekarang kok berubah total. Ibu namanya siapa? Salma. Salma, Umi Salma. Iya. Umi Salma istrinya Wabun. ini siapa? Gupron. Ayo Gupron. Yang ini siapa namanya ini? Gupron. Gupron. Kakaknya Wabun. Adanya Wabun. Coba kameramen lihat syuting mukanya. Ini yang namanya Gupron ya. Iya Gupron. Saya juga susah menghafalnya sih. Ini yang Gupron yang brewok. Iya. Cirinya pakai kacamata hitam. Wabun itu kakaknya. Wan Abud itu kakaknya. Sami itu adik kakak yang kedua. Oh gitu. Ibu Umi Salma namanya. Iya, Salma. Ini jamaah Wahabi yang Iya. ini. Betul. Ini anaknya Wan Abud. Iya. Nah, anaknya Wan Kamila. Abud sering dilecehkan sama si Gupron Ya ini. ampun, Pak Ustadz, itu. bikin saya marah deh. Nggak mungkin ente tuh jangan Pak Ustadz, memperkeruh jangan suka suasana. membalikan fakta Pak Ustadz. Udah jelas ini anak ini di Pak Ustadz sekian hari. Udah Orang tuanya gini aja lah, nggak usah repot-repot. Udah bakar aja nih. Astagfirullah. Nggak usah dikubur, dibakar. Pokoknya gini Pak Orang Ustadz. suci, orang soleh gini Saya tega minta ente. dua Pak Ustadz ya. Hah? Satu, anak ini minta pertanggungjawaban dari Pak Ustadz. Hah? Pasti dia dilecehkan sama Pak Ustadz. Kalau dia minta istri suami saya Pak Ustadz, hidup kembali dia. Pokoknya ente harus bertanggung jawab atas kematian ini. Coba Pak Ustadz. Saya minta dua Pak Ustadz. Udah nggak ada nyawanya lagi nih. Hah? Iya, saya kan manusia, nggak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, nggak punya mukjizat apa-apa. Saya mah manusia. Boro-boro mukjizat karomah juga nggak punya, boro-boro karomah maunah juga nggak punya. Jangan-jangan dia ini bersekutu dengan iblis setan sama Bisa dukun-dukun. jadi. Hah? Buktinya ini. Dia cuci tangan ini sepertinya. Ente bagaimana ini? Tampang aja kayak ustad, tapi kelakuannya seperti ini. Bahkan anak ini tidak bisa pulang ke Bali. Hah? Karena dia kembali menjelek-jelekkan suami saya. Karena suami saya suka sama dia. Dia Tapi emang itu fakta, Bu. nggak Itu nggak mungkin. benar. Kamu itu udah kemakan sama dia. Udah gini aja, Bu. Allah. Kita bikin perjanjian ya. Saya cek dulu. Apakah dia masih hidup? Apakah sudah mati? Kalau masih hidup, syukur-syukur hidup ya. Amin. Dia bisa kita minta pertanggungjawaban karena udah mencabuli ponakannya sendiri. Tapi saya nggak mungkin. Kami ya itu. Iya, itu kan bisa ditanya nanti ketika dia saya Iya, sembuhkan. silakan coba, nanti. Tapi kalau dia sudah meninggal, ya kita selayaknya umat muslim lah. Tapi kalau dia meninggal Pak Ustadz orang Bakar aja udah kalau udah meninggal mah. Pak Ustadz orang pertama nyawa nyawa Pak Ustadz. Saya nggak mau, saya nggak terima. Terus kalau dia meninggal, dibakar biasanya Wahabi, enggak? Nggak bisa. Jangan sampai meninggal Pak Ustadz. Jangan sampai meninggal ini. Misalkan, seperti itu, misalkan Pak dia Ustadz. meninggal, biasanya Wahabi kalau ada yang meninggal diapain? Didoain nggak boleh, ditahlilin nggak boleh. Kami cukup terus Dikubur aja. dah. Biasa aja Dikubur aja dikubur. udah. Dikubur. Kami tuh nggak pernah ngerepotin Nggak orang-orang pakai lain. apa-apa, cuma Hah? doang. Nggak disolatin, enggak. Ngapain Nggak, itu nggak dia usah. tahlil zikir. Enggak dikapanin, enggak. Bikin susah orang itu. Dalil dari Itu aliran mana? sesat, Ibu. Sesat Ini kalian. udah Aduh, terdokter kan? Pak Ustadz dia apa sini Lah. ini? Hah? Dia bisa begitu ngomong
ngomongnya seperti itu lincah dia bicara. Dia udah mulai memahami aliran yang sesat ini, enggak benar ini. Ini yang sesat jelas-jelas. Masa orang meninggal langsung dikubur nggak diapa-apain lagi? Kami tidak akan menyusahkan kerabat keluarga kami. Ketika ada yang meninggal, udah langsung dikubur aja, cukup. Udah Pak Ustadz, kami bisa dilihat Pak Ustadz. Bertentangan dengan syariat ilmu fikih. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu ghusluhu takfinuhu sholatu alaihi wadabnuhu. Kami cukup berdoa magfirlahu, udah gitu aja. Kullu mayyitin minal muslimina, setiap jenazah dari orang-orang muslim yajibu wajib takfinuhu ghusluhu sholatu alaihi dabnuhu. Wajib dimandiin, dikapanin, disolatin, baru dikubur. Gak perlu sebegitu ribet kalau begitu Pak Ustadz. Di kita itu cukup. Itu nggak ada di keterangan kami. Cuma dikubur saja sudah. Nggak ada itu. Itu dalil yang menyimpang itu, justru salah itu. Ini gimana ini? Pokoknya antum harus bertanggung jawab. Ya, pulang orang tua kamu. Ya, saya nggak mau. Pulang. Di kami udah fasilitas ada. Ini Mau beli apa? ini perlu diruskan dulu ini. Kalau kamu nggak pulang, ya bisa-bisa nih terakhir Ustadz ini dipenggal sama bapak kamu. Hah? Bapak kamu nyariin. Saya nggak mau. Malam kamu sama si mercon. Saya mau di sini aja. Dia apa ini Pak Ustadz? Dia udah nggak mau. Silakan panggil Letnan Jupri, saya nggak takut. Nanti kami akan lebih banyak lagi. Nanti urusannya berabe. Kalau udah begini, ente tidak bisa mengatasi masalah ini. Nanti lihatin aja. Aneh siap sembuhin kalau dia emang masih hidup. Cuman kalau dia meninggal, kalian harus deal. Kita harus proses sesuai umat Islam. Gak mau. Harus dimandiin, dikapanin, baru disolatin, kemudian dikubur. Pak Ustadz, andai putin kira dia sudah meninggal, tetap ini mah dibawa kanan kita, bukan kanan Pak Ustadz. Ini tetap Berarti nggak saya pegang, nggak saya proses ini. Astagfirullahaladzim, ente ini. Pak gimana sih? Semakin brutal kalau begini caranya. Ada juga yang nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin, illa siktun, orang yang keguguran. Ada bayi keguguran tuh, itu nggak usah dimandiin, nggak usah kapanin, ya dibungkus aja lah, dikapanin baru dikubur. Kalau keguguran itu karena dia banyak darah harus dibersihkan, kasihan janin itu. Nggak gitu, bahkan di syariat fikih illa siktun, bayi keruron, bayi yang keguguran meninggal itu nggak usah disolatin, bungkus kapan aja. Yang kedua, kitalil kupar, orang yang sedang berperang di jihad itu udah nggak perlu dikubur lagi, meskipun sedang berdarah-darah, sedang berperang, langsung kubur aja. Wah, antum gak ngaji sih. Udah Pak Ustadz, semua dicek Pak Ustadz, banyak ngomong Pak Ustadz ini. Antum ini cepat sembuhkan ini. Kita dua Pak Ustadz, minta pertanggungjawaban dan sembuhkan ini suami saya. Aneh udah bilang kalau dia mati aneh nggak bisa menghidupkan karena aneh bukan Tuhan. Kalau dia mati saya kubur Pak Ustadz, Pak Ustadz udah ngomong. Kalau dia mati tetap harus dimandiin, dikapanin, disolatin. Proyek santri. Nanti masalah prosesi mayit ini, nanti itu urusan kami. Kita bisa bicarakan dengan. Tapi kalian sudah memvonis ini meninggal. Ini sepertinya meninggal Pak Ustadz. Ini udah nggak Coba bernyawa Pak lagi. Ustadz. Ini mana nggak ada denyut nadi ini. Ya sudah, kalau emang saya cek dia meninggal, berarti harus disolatin ya, dimandiin ya, dikapanin ya, Tidak ada. baru dikubur. Tidak seperti Itu cara yang salah. Antum itu keliru. Kami tuh punya ajaran, kami punya aturan. Ketika ada jamaah kami yang meninggal, kami cukup gali kubur, gali tanah, masukin, berdoa, beres, selesai. Nggak ada namanya tahlil, zikir, sedekah apa itu, menyusahkan. Kita juga nggak ada. Nggak ada, itu berlebihan, bid'ah. Coba aneh pegang dulu deh ya. Awas, liatin takut sama dia, bener-bener dimatiin sekalian. Coba diliatin. Nah, itu masih ada napasnya. Ini orang Flores ini. Bangun. Tuh. Abi, Dia cuma kena santet, pingsan doang. Abi, Abi, Bangun, Bayai. Abi. Bangun, Bayai. Ya ampun, Bangun, Bayai. ya ampun, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini Abi udah beberapa hari dipisah seperti ini. Dikasih tahu Abi udah mati. Ternyata. Ini dengan satu tepuk tangan aja ini bisa hidup ini. Dia pakai ilmu santet kali ini. Bukannya terima kasih, dudukin tuh deket si ini nih. Coba tanyain. Antum bisa masuk
Langsung aja proses sidang. Duduk situ Abi, duduk situ Abi, duduk situ Abi. Abi, emang bener? Hah? Abi, dengar Umi. Emang dengerin Abi, Abi dengerin. Emang Abi bener suka sama keponakan Abi sendiri? Hah? Ustadz jujur. Ya, benar. Denger Bu. Tapi kan walaupun dengar aneh. Aneh dengarkan dari tadi. Tapi walaupun dia suka sama penanyakan sendiri, nah itu suatu hal yang lumrah manusiawi. Nggak apa-apa. Tapi ini Hah? Halal. Tapi tadi dulu, tapi ini Aneh suka sama anak Wadabon. gak mungkin Abi. Tapi aneh cinta, aneh sayang sama anak Wadabon. Abi, ini ketua keponakan kamu sendiri Abi. Tak apa Umi, ini disahkan halal kamu. Nah, kamu juga harus ngerti. Ini Abi, nggak apa-apa halal ini. udah berhari-hari Mas, saya nggak mau. pacar, Abi. Aneh tahu anak Wadabon sudah di tempatnya berjalan. Tolong bilangin suaminya Ibu. Maka dari itu aneh ini memaksa, menarik dan mengambilnya anak Wadabon. Tapi aneh tidak mampu. Diserang sama ini. Udah, Bocah. Abi jangan. Sebenarnya kamu ini dicabuli sama suami saya apa sama dia? Suami Ibu. Itu nggak benar. Itu Tanya tadi aja nggak sendiri, Ki. mungkin. Abi, Apa yang kau coba lakukan? ngomong sebenarnya Bi. Aneh sudah aneh sudah Ya boleh. mencabuli anak Wadabon. Nah Bu, denger. Terpaksa aneh suka. Tapi kok ini Abi kenapa tidak berterima kasih sama bapak ini? Udah disembuhin Abi, malah Abi kayak begini sama bapak ini malah marah. Nah, ini sebenarnya ini Kiwarcan sudah mencabuli juga. Mencabuli anaknya Kok Wadabon. Ustadz memfitnah Kim Warcan? Kamila. Abi, tapi kan Abi udah disebut sama dia. Nih Abi sudah disebut sama dia, bukan Abi bukan terima kasih malah kenapa Abi membiarkan Umi. dia. Tapi aneh nggak percaya ini. Hah? Abi, Disembuhkan coba dengan kalau cara Abi apa ngomongnya dia? berani Bi. Setan ini. Umi harusnya terima kasih dengan aneh. Aneh paling sudah seminggu lagi. Aneh sebenarnya jatuh cinta sama anak Wadabon. Ini sudah ada hadisnya. Boleh mencari ponakan, menikahi ponakan. Halal. Halal. Tapi nggak seperti itu Abi. Umi harus tahu aneh itu suka. Seharusnya Umi harus mendukung aneh. Terus nih Abi mau marah sama tuh. Ustaz. Maksud ente apa? Nuduh aneh yang nyantet ente? Ente yang nyantet aneh. Ente. Ente pun tahu. Semalam ente kan disantet dukun bawaannya Ustadz Sarmin itu. Itu gara-gara ente. Oh dia bersekutu sama Berarti- dukun. Bersekutu Berarti ini dengan Abi mau marah sama tuh Ustaz itu mau marah. Mau marah. ente sudah bersekutu dengan dukun. Ya Aneh ampun tahu. Abi. Kok jadi seperti ini? Kenapa ente? Sabar. Kenapa ente? Kenapa ente? Ente sudah bersedukun. Sudah bersekutu dengan dukun. Kenapa ini anak Wadabon ada di sini? Sedangkan aneh cinta sama anak Wadabon. Wajar. Karena aneh bersama Kamila itu ponakan. Tapi aneh suka, aneh cinta. Ini halal. Halal. Tapi kan Abi udah bilang sama dia, tapi Abi sekarang marah-marah mau Udah dia. Umi. Aneh pengen Abi, menikah. Abi ini ngebelain Ini dia sampai marah sama Pak Ustadz ini. Kalau Wan Abud tahu antum bisa ribut sama Wan Abud. Aneh duelin nanti malam antum sama si Wan Abud. Jangan takut sama Wan Abud. Walaupun itu Wan Abud kakak aneh. Abi, Aneh sayang. terima kasih sama Ustadz ini, Abi. Apa yang terima kasih? Abi ini udah beberapa hari meninggal ini, Abi. Sadarkan diri, Abi Justru ini. ini biang keroknya. Biang keroknya. Ini yang mendoktrin si Kamila. Berikutnya dia mati gara-gara Saya dia. nggak mau tahu masalah Kamila yang penting suami saya. Alah udah bikin hajar lagi nih. Ribet si Wan Abud ini harus dibakar nih si Gupron ini nih. Ente ini udah keterlaluan. Orang sudah hidup masa dimatiin lagi. Abi, Bi. Ya ampun Pak Ustadz. Bi, ya ampun. Innalillahi. Pak Ustadz, kok Pak Ustadz seperti mainan sih? Pak Ustadz suami saya ini dibikinnya Pak Ustadz. Ya, Seperti terserah. Apa kamu mau menghajar saya? Ente kurang ajar ini. Patah kaki kamu. Abi, Pak Ustadz bangunkan lagi, Pak Ustadz sadarkan lagi suami saya, Pak Ustadz. Umi, tolong. Kaki aneh. Udah panggil aja si Jupri.
Panggil aja warga Wahabi suruh datang ke tempat saya gantian. Benar-benar menantang ya. Saya tunggu di sini. Nggak takut sama Udah. Setan Jupri. Tinggal ini si Gupron mau saya bakar. Astagfirullah. Saya tunggu, saya Jangan tunggu, dibakar suami saya. saya tunggu 1 kali 24 jam. Kalau nggak ada yang jemput, seluruh anggota Wahabi dia mau saya bakar. Ayo kita pulang. Nanti teman-teman Jupri berkata, Panggil saja si Jupri. Pala kamu panas. Puh. Pala kamu panas. Puh. Udah Pak Ustadz. Lidahnya tarik. Puh. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, jangan sampai ada korban lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz ini dibilang pembunuh, Pak Ustadz nggak mau, tapi kenyataan seperti ini. Panggil. Panggil Jupri. Wanabut panggil semua. Sarmin suruh datang ke sini. Pulang ini. Udah nggak mau pulang jangan dipaksa. Atau ibu yang saya hajar nanti di sini. tunggu nanti akan lebih banyak lagi datang ke sini. Antum yang kerok. Ilmu sesat. Aneh nggak takut. Bawa aja. Sini gimana Ustaz? Ini biar kita tahan, kita tawan. Kebetulan mereka bawa dia ke sini nih, biar seluruh anggota Wahabi datang ke tempat saya, gitu. Jadi biar sekalian mereka ke sini gitu. Tapi ini bakal bangun lagi nggak? Insya Allah kalau nggak mati. Tapi ini Kamila tetap mau di sini. Iya. Ya udah nggak usah takut, kita jihad ini ya. Ya sudah, nanti saya minta bantuan ke penonton nih. Buat para sahabat ini masih live kameramen. Buat para sahabat dimanapun kalian berada, tetap terus ikuti channel Kim Mercon perjalanan Wahabi ini sampai benar-benar beres ya. Kim Mercon nggak bisa menuntaskan ini semua tanpa bantuan penonton dan doa dari penontonnya. Doakan mudah-mudahan saya panjang umur, rezekinya berkah, usianya berkah, ilmunya berkah. Dan hati-hati sahabat ya, karena sudah banyak penipuan ini sahabat yang mengatasnamakan saya. Hati-hati kalau mau silaturahmi ke tempat saya, hubungi nomor yang ini sahabat ya, satu-satunya nomor yang asli nih, 0812 1468 4098. Kalau selain nomor itu palsu. Dan hati-hati juga, rekening saya itu ada 3. Yang pertama Bank Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman, yang kedua Bank BCA atas nama Zaki Haikal Iman, yang ketiga Bank BRI atas nama Hajah dari Kunsyah. Selain nomor itu palsu. Dan kalau kalian ingin membeli produk-produk Kim Mercon, itu tinggal buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kim Mercon Al Hikmah, klik fotonya, kemudian di situ banyak keluar produk-produk Kim Mercon. Kalian tinggal pesan. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kim Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.